SMK bisa, SMK hebat, SMK 9 pasti bisa hebat. Meski baru tahun ajaran baru ini dibuka, namun SMK Negeri 9 Batam telah menapakkan sejumlah program unggulan dalam mempersiapkan para siswanya untuk menjadi animator profesional. Sekolah kejuruan yang menerapkan dua program keahlian, yakni jurusan animasi dan desain komunikasi visual ini, tak hanya memberlakukan program pengembangan kurikulum berbasis industri, namun juga telah menjejaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan ternama dalam sebuah konsep link and match, baik itu dijadikan tempat magang praktek industri atau perakin siswa, maupun mendatangkan guru tamu ke sekolah. Namun, kerjasama yang dibangun dengan dunia usaha dan dunia industri tersebut oleh SMK Negeri 9 Batam ini tidak sebatas terpaku pada penyediaan praktek kerja lapangan atau magang para siswa saja, melainkan nantinya meliputi pengembangan kompetensi guru kejuruan, penyelarasan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, sertifikasi kompetensi, hingga merekrut lulusan dari SMK Negeri 9 Batam ini. SMK Negeri 9 Batam juga saat ini tengah menerapkan pembelajaran menyerupai teaching victory atau TEPA, yakni berupa produksi kain celup bermotif daun yang bahan celupnya murni terbuat dari alam yang ada di sekitar sekolahnya. Model pembelajaran TEPA diterapkan SMK Negeri 9 Batam ini dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa, menanamkan budaya atau karakter kerja, dan kesiapan kerja bila siswa lulus nanti, serta menumbuhkan kemandirian dan memiliki jiwa wirausaha. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Batam, Solekah Nurul Bariyah, meski baru berdiri namun kerjasama dengan dunia usaha dan industri sudah terjalin cukup banyak. Di antaranya dengan Nongsa Digital Fak, Best Inkubator, Cinema Alpatron, Gafari Telkomsel, Galeri Indosat, PLN, dan lain sebagainya. Kata Nurul, dalam penerapan kerjasama berupa link and match ini, pihak sekolah baru sebatas kunjungan industri, pengkajian kurikulum, dan mengundang guru tamu. Sedangkan untuk penerapan link and match nanti, pihaknya akan mengadopsi metode-metode yang diterapkan oleh SMK Pusat Keunggulan dikombinasikan dengan SMK Vokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kan sekolah baru ya, SMK 9 baru berdiri tahun ajaran baru ini. Iya, betul. Ini kan jurusannya apa aja sih Bu yang kita berlakukan untuk sekolah baru ini? Untuk SMK 9 saat ini memiliki dua kompetensi keahlian, yaitu animasi dan desain komunikasi visual. Nah, kalau kayak animasi, desain ini kan banyak juga ya sekolah-sekolah yang menerapkan jurusan yang serupa. Sebenarnya apa sih keunggulan daripada sekolah-sekolah lain yang kita berikan kepada masyarakat ini? Oke, kalau untuk animasi sendiri untuk di SMK negeri yang ada di Batam itu sementara memang belum ada, baru SMK negeri 9 ini. Jadi prospek Bu ya? Ya, prospek. Kebetulan kan di Batam itu ada PT Kinema ya. Nah, kebetulan pada hari ini juga kami dari pihak sekolah sedang berkunjung ke PT Kinema untuk penjajakan kerjasama gitu. Jadi bedanya tadi ya Mas ya, bedanya animasi dengan mungkin multimedia ya. Nah,
animasi itu sendiri itu menghasilkan nantinya orang-orang yang kompeten di bidang animator, dan kita pun survei ke lapangan melihat daripada apa tuh untuk ini tenaga animasi itu masih kurang, masih langka. Jadi peluangnya kebetulan SMK Negeri 9 ini juga sekarang bergabung di grup itu dia selalu menginfokan begitu banyak peluang-peluang yang membutuhkan tenaga animator gitu ya. Nah Bu, untuk peluang-peluang anak-anak minimal kan anak ada frakrnya kerjasama yang link animasinya dengan perusahaan mana aja Bu? Ya kebetulan kita ini baru tahun pertama, belum ada satu semester ya untuk plan jangka pendeknya yang sedang kita jajaki adalah melakukan kunjungan industri, melakukan kerjasama untuk guru tamu sehingga anak termotivasi. Oh begini loh, terbuka cakrawalanya. Bagaimana itu animasi, bagaimana itu desain komunikasi visual. Nah untuk perusahaannya kita sedang menjajaki untuk perusahaan yang bisa kita ajak bekerja sama itu Best Inkubator, kemudian Nongsa Digital Park, Kinema, Alphatron, kemudian Grapari Telkomsel, Galeri Indosat, PLN dan Batam News. Sebenarnya banyak ya untuk ini. Masih banyak lagi kalau yang untuk kecil gitu. Dan ini mereka bersedia untuk menampung anak pelatihan ataupun guru-guru belajar ke sana ya? Ya, ini kita sedang penjajakan untuk kerjasama. Untuk tahap pertama memang mengkaji kurikulum yang kita akan berikan kepada siswa. Akan di link image dengan mereka. Kebutuhan industri. Gitu. Iya. Bu, oke lah ini misalkan kita udah kerjasama banyak. Kalau untuk ini untuk apa? Guru produktifnya kita memiliki berapa nih Bu? Iya, untuk sementara guru produktif karena kita sekolah baru yang 100% ditempatkan di SMK Negeri 9 itu baru satu orang. Yang dua sedang menunggu. Tapi memang satu orang itu sudah tercover ya Bu ya? Sudah, dengan jumlah siswa sekarang kita berapa Bu? Sekarang kita 30 siswa ya, untuk 2 jurusan berarti itu belum begitu ini ya, belum mendesak ya, guru produktif satu pun sudah mencukupi. Bu, kembali kepada peluang-peluang tadi. Sejauh ini melihat dari peluang yang kita miliki untuk di perusahaan-perusahaan, apa mereka udah bersedia untuk menampung anak-anak nanti dari mulai prakin sampai lulusan gitu? Iya, saya rasakan dengan adanya kerjasama tadi dan kita juga sudah melibatkan mereka sebagai guru tamu di sekolah, gitu. Jadi saya yakin itu akan bisa terjadi. Berarti nanti kedepannya ada kayak kelas industri juga Bu ya? Iya. Kita buat kayak Pitching Victory juga ya. Iya. Jadi pola-pola ini kita meniru seperti apa sih Bu konsepnya? Sebenarnya kalau 100% meniru sekolah tidak, yang sudah ada tidak. Jadi kita mengkombinasi antara sekarang kan sedang diunggulkan SMKPK ya, satu unggulan. Jadi saya itu kita mencontoh. Jadi saya mengkolaborasi antara SMK dengan bebannya sekarang sebagai SMK vokasi. Nah, kita kolaborasi dengan SMKPK. Jadi minimal metodenya kita terapkan di sini ya. Seperti kalau itu. ada Pak saran dan persana untuk menjamin ini praktek anak gimana? Untuk praktek siswa memang kita masih kurang. Kita memang masih sangat minim gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah SMK Negeri 9 kan sudah mendapatkan dana bantuan operasional siswa ya, Bos, untuk tahap 1-3 ini. Jadi itu kita manfaatkan semaksimal mungkin memang untuk siswa yang pertama. Jadi untuk sementara kami baru sediakan 1 unit komputer yang untuk memang mengedit anak-anak belajar mengedit, kemudian foto ya, kamera itu anak-anak sudah memegang. Bahkan pada hari ini anak-anak beberapa anak animasi yang akan mengikuti lomba dari Dinas Pariwisata untuk memfoto museum museum Batam itu mereka sedang diantar oleh Pak Denny sebagai guru untuk mengunjungi museum. Bu, kalau nengok sarana komputer kita kan cuma 1 perbandingan 30, itu nggak kerepotan nggak sih? Iya memang ya, itulah konsekuensinya sekolah baru ya Mas. Tapi idealnya berapa sih kita miliki komputer seharusnya? Setidaknya 15 lah biar 1 komputer 2 orang gitu kan, karena kan itu tadi
18 siswa animasi dan 12 siswa DKV. Jadi memang tetap pembelajarannya kita bagi 2 kelas gitu, 2 kelas. Jadi satu komputer untuk 30 orang, mungkin guru yang kayak infocus gitu ya, gunakan biar merata semuanya. Tapi anak memfasilitasi laptop mereka juga ya? Ada beberapa siswa yang memang memiliki perangkat sendiri gitu. Jadi kita pun hari Sabtu kan tidak ada pembelajaran. Jadi murni untuk eksplorasi anak, eksplorasi anak. Jadi memang di situ dia ekskul. Ada yang misalnya, oh saya mau mendalami editing, ya di situ guru-guru mengcover anak gitu. Jadi untuk pembelajaran karena sekarang masih tatap muka terbatas ya, tapi memang guru sudah menerapkan pembelajarannya praktek. Karena saya mintanya seperti itu dari awal pembelajaran. Tolong Bapak Ibu, karena keterbatasan sarana mungkin belum bisa 60% praktek. Kita baru 50-50 silakan. Jadi beberapa saat yang lalu itu guru menggambar juga sudah praktek. Itu fasilitasnya dari sekolah semua. Bu, program ini program yang akan kita lakukan atau ke jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah seperti apa sih sebenarnya? Oke, program yang inilah program yang akan segera kita lakukan di sekolah itu apa nih? Oke, kalau untuk siswanya dalam proses pembelajaran itu mengadopsi SMKPK itu ada kita tambah 1 mata pelajaran di mana semua guru boleh, semua guru boleh ambil bagian dalam melaksanakan pembelajarannya, yaitu kecakapan hidup. Itu kayak mulok ya Bu ya? Ya, sejenis mulok ya, tapi dia dibilang gabung dengan, kalau muatan lokal itu kan lihat potensi wilayah. Jadi kecakapan hidup kami dari SMK 9 itu ingin nanti ketika anak lulus dari sekolah itu memang dia punya skill gitu. Jadi siap terjun ke masyarakat. Kalaupun dia nggak jadi, mungkin sambil menunggu dia kecakapan hidup nggak jauh daripada program pilihan, program inti. Iya, tapi kita kombinasi. Karena misalnya gini, dia punya produk, kemudian dia tidak bisa membuat bagaimana mendesain, ya itu nggak bisa hidup juga. Gitu. Jadi tambahan, keterampilan tambahan. Skill itu lebih diperlengkap lagi ya Bu. Iya. Bu, ini kepada animasi sendiri nih. Kalau nengok ini tawaran-tawaran sejauh ini, walaupun baru kan biasanya perusahaan itu selalu respon ya terhadap tenaga anak-anak gimana? Ya memang selama beberapa bulan ini masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa ada kita gitu. Ya belum ada SMK 9. Bahkan kadang SMK 9 tuh di mana sih? Dan karyanya pun belum terlihat ya. Sebenarnya sudah ada Mas. Kita karena tadi keterbatasan sarana prasarana, sedangkan manajemen ingin bahwa SMK 9 itu nanti anaknya punya kecakapan hidup, maka kita libatkan guru-guru mana sih yang punya, ada yang kepandaian memasak, ya sudah, ayo hari Sabtu anak-anak praktek memasak, ada yang pandai bikin kerajinan apa, nah itu sudah kita lakukan semua. Bu, biar masyarakat lebih tahu lagi apa sih yang untuk promosi-promosi yang kita lakukan sejauh ini? Kalau sementara ini baru kalau ada event, ada produk anak kita ikutkan. Beberapa waktu lalu itu anak kita ajak untuk fashion show, karena kan mereka sebenarnya nggak ada hubungannya dengan animasi, tapi kan jadi temannya yang memfoto itu punya kemandirian, kemampuan untuk memfoto temannya sendiri, lebih pede gitu kan. Kita lebih banyak visit school ya ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan kerjasama juga gitu kan. Ya nanti rencananya pada bulan ini insya Allah kami akan mengadakan pameran produk-produk yang sudah dipraktekkan oleh siswa. Nah nanti kita akan undang SMP terdekat untuk melihat. Nih Bu, sarana yang kita butuhkan sebenarnya apa aja sih? Kayaknya kita minim banget. Betul. Mungkin saya lebih kepada ruang untuk praktek dan peralatan praktek siswa. Kayak lab ya Bu? Ya, kayak workshop juga ya? Iya, itu sih yang lebih urgent gitu ya saat ini. Dan ini udah ada rencana mau dibangun atau dari pemerintah? Untuk 2022 informasinya kita mendapatkan 2 unit ruang kelas lokal ya. Dimana kalau ruang kelas kita kan bisa di situ jadikan ruang teori plus ruang praktek gitu. Tapi 2022 kayaknya meledak juga siswanya melihat. Tapi setidaknya kan di sini banyak SMP juga ya yang. Ya beberapa SMP. Nah, bisa mewakili juga. Ya kebetulan kan kita ini Mas, dari tadi kita sebut animasi ya. Nanti yang desain komunikasi visual
cemburu gitu kan. Nah itu tuh satu tuh gimana tuh Bu? Karena Itu pun kayaknya masih baru ya. Masih baru didengar kalau saya dengar ya. Iya. Gimana tuh Bu programnya? Memang ini turunan dari D3 sebenarnya ya, desain komunikasi visual itu mirip-mirip dengan animasi, tapi dia lebih detail keilmuannya itu lebih kepada ya contoh jadi orang kameramen gitu kan, makanya kita coba adakan kerjasama dengan Batam TV gitu kan. Nah, kameramen, kemudian fotografer, videografi gitu kan, desainer karakter. Nah, itu bidang-bidang mereka gitu. Sebenarnya lebih mengarah ke digital semua Bu ya. Iya, memang dua-duanya seni digital. Dan ini memang mengikuti perkembangan zaman program ini ya kita terapkan. Dua jurusan itu sebenarnya prospeknya sangat bagus. Ya, cuman masyarakat belum tahu persis ya keunggulan-keunggulan yang didapat. Betul. Jadi kadang kan orang gini, loh itu bukannya sama dengan multimedia, beda sekali. Ya kadang-kadang orang menyamakan seperti itu. Nah kalau perbedaannya apa antara multimedia, animasi dengan program yang satunya itu? Kalau multimedia itu kan kemampuan digital aja ada ya. Kalau misalnya animasi itu ya kalau dia menjadi animator, kalau orang multimedia itu dapat kulitnya aja. Ya, kalau kita belum jurus di film gitu kan. Ya, Bu, ya. Jadi bahkan anak-anak kami pun sudah di dalam kelas untuk saat ini nih guru-guru sering mengadakan ini seperti nanti mungkin Masnya bisa lihat di situ ada kampanye sampah ya. Anak-anak itu membuat anime sendiri. Jadi itulah kami walaupun baru 3 bulan tapi alhamdulillah anak-anak sudah yang punya keinginan, Bu saya ingin memperdalam untuk animatornya gitu kan. Ya sudah, ayo kita beri peluang. Nah gitu, kemarin 17 Agustus kita adakan lomba-lomba di kalangan siswa sendiri itu membuat film pendek gitu. Jadi diasah dari sedini mungkin lah gitu biar menjadi habit bagi mereka. Oke Bu, harapan Ibu mungkin dengan adanya sekolah ini apa nih? Harapan kepada masyarakat, kepada pemerintah juga sekolah baru ini apa nih? Ya, kalau kepada masyarakat saya mengharapkan adanya kepercayaan dan dukungan untuk memberikan kesempatan kepada putra-putrinya ya yang punya minat pada kompetensi keahlian animasi dan desain komunikasi visual. Ayo bergabung dan dengan kita meyakini ini emang prospek banget ya. Insya Allah ini prospek yang baik untuk masa depan anak-anak. Kalaupun dia tidak bekerja, dia bisa loh menjadi animator. Tapi ini memang peluang kerja sungguh ini ya. Iya, sungguh menjanjikan kalau ini ya. Dan kurang gitu ya. Ya sangat tenaga-tenaga. Ya kalau boleh kita berkunjung ke PT Kinema itu bisa dikatakan mayoritas pekerjanya dari luar. Nah, kenapa nggak Batam sendiri yang menghasilkan begitu? Mungkin dengan adanya sekolah ini pun itu ya tujuan utamanya menciptakan SDM untuk bidang animasi. Seperti itu. Jadi kalau untuk pemerintah ya kami lengkapi. Mohon segera dilengkapi ya. Kami juga tidak mau mengecewakan masyarakat yang sudah memberikan amanah ini gitu kan. Jadi support dari pemerintah itu sangat diharapkan. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikarenakan SMK 9 Batam ini baru berdiri, tidak heran bila sarana dan prasarana juga sangat minim dan masih terbatasnya jumlah guru dimiliki hanya 7 orang saja. Bahkan ada beberapa guru yang mengajar hingga 2 mapal serta merangkap TU. Waalaikumsalam. Bu, iya. Kita kan sekolah baru nih. Katanya Ibu merangkap-rangkap kerjaan nih ya. Iya, benar sekali. Gimana, repot nggak Bu membagi waktu tuh Bu? Untuk membagi waktunya insya Allah kan BK juga karena tatap muka ini saya dikasih jam pelajaran untuk tatap muka itu 1 jam. Jadi selain dari masuk kelas saya juga tata usaha juga. Tata usaha, kemudian bendahara juga. Bendahara juga. Jadi tiga jabatan dipegang ya Bu. Jabatan, alhamdulillah ya Pak ya. Itu repot nggak Bu? Capek nggak gitu? Sejauh ini karena masih juga jumlah siswanya masih terbatas juga. Insya Allah masih bisa terhandle Bu ya. Tidak keteteran ya. Alhamdulillahnya. Bu, dengan kondisi seperti ini mungkin harapan Ibu seperti apa nih? Harapan kita pasti banyak Pak. Karena
Terutama ke siswa. Semoga nanti di tahun depan jumlah siswa kita bertambah. Iya. Kita bisa nambah rombel sama nambah jurusan baru, Pak. Banyak juga, kita bingung juga ya. Iya, kalau kadang ada rombelnya ya. Iya, ada rombel kita juga. Berapa sekarang? Kalau sekarang ini kita buka rombel 2. 2 rombel. Untuk tahun depan? Tahun depan kemungkinan nambah 1. Nambah 1. Jadi 3 rombel nanti penerimaannya ya. Iya. Target berapa siswa nanti? Untuk tahun depan kita pengennya 200 untuk siswa 200. baru. Iya. Siswa barunya 200. 200. Iya, Cuman ibu lebih repot lagi nanti kan. Salam. Bu, ini kan sekolah baru nih Bu ya. Iya, Pak. Mungkin sarana sangat terbatas. Ini kan sangat menyulitkan ketika kita untuk mentransfer ilmu, ada praktek-praktek. Sejauh ini yang diupaya kita gimana Bu, menyiasati kekurangan ini? Sejauh ini karena ini kan baru kelas 1 ya Pak, jadi masih teorinya lebih banyak daripada prakteknya. Tapi kalau saya kebetulan kan guru mata pelajaran bahasa Inggris ada. Iya. Jadi kalau kami nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Hanya saja mungkin yang masalah itu kayak jurusan-jurusannya ya, yang benar, produktif tapi kalau itu ya. Animasi misalnya, kita sekolah sudah menyediakan Pak, walaupun masih 1 misalnya, tapi memang kepala sekolah itu berkomitmen untuk menyediakan bagi anak. Misalnya kami beli anak-anak animasi butuh kamera. Nah kami fasilitasi. Iya, kepala sekolah membelikan walaupun satu pribadi, tapi yang bagus gitu Pak. Iya benar. Jadi bukan sarana ya dari sekolah ya, pribadi dari kepala sekolah ya. Dan memang untuk sekolah ya Pak. Bu, mungkin harapan Ibu dengan kondisi seperti ini apa nih ke depannya? Ya harapannya kita bisa mencukupi kualitas. Mungkin siswa pun lebih banyak nanti ya. Benar, sarana juga ya. Untuk terutama praktek, terutama mungkin ini guru ya yang masih terbatas juga ya. Pak, iya, Ibu sendiri ngajar berapa mata mapel? Saya ngajar satu aja bahasa Inggris ya. Tapi ada juga yang 2 ya? Ada. Double-double ada ya. rangkap benar Pak. Rata-rata 2, cuma Ibu aja bahasa Inggris 1. Benar. Oke Bu, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara para siswa saat diwawancarai tim pendidikan gokepri.com mengaku memilih SMK Negeri 9 Batam dikarenakan jurusan diterapkan cukup langka dan kekinian sesuai perkembangan IT. Di samping itu juga cukup menjanjikan dunia kerja karena skill animasi ini sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan terutama untuk desain grafis. Kenapa kamu memilih jurusan DKP? Apa yang ada yang di benak kamu nih sehingga menurut pilihan itu? Tujuan saya nanti untuk membuka percetakan. Membuka percetakan, emang nggak bisa dengan jurusan ini percetakan menunjang? Bisa. Sekarang sampai mana belajar kamu? Belajarnya masih sampai foto-foto gitu. Ini rumit nggak sih kalau ketika kamu praktek-praktek, ini kan sekolah baru nih dengan sarana yang kurang? Susah juga. Kalau praktek nggak? Praktek nggak? Cepat masuk ya. Kadang-kadang kamu praktek di luar juga ya? Iya. Emang sebelumnya udah ada ilmu tentang ini desain-desain kayak gitu? Belum. Baru dapat dari sini. Nah, kamu kesini itu suruh siapa? Suruh orang tua atau niat kamu sendiri? Niat sendiri. Kelas ini jurusan? Jurusan DKP. DKP. Ya. Kenapa kamu masuk ke jurusan DKP? Ya karena DKP ini kan di Batam kurang ya, kurang ada kan. Jadi maunya beda dari yang lain lah. Beda dari ya. Terus pulang kerja gimana kalau jurusan DKP ini? Pulang kerja ya menjanjikan tidak? Iya. Masih bingung. Ya. Jadi karena memang keterbatasan tenaga kerja, jadi kita mungkin lebih memilih ini ya, biar nggak ada pesaing nanti kesempatan dari sini ya. Oke, makasih. Baik Pak. Kenapa memilih jurusan DKP di SMK 9 ini? Kan masih banyak sekolah-sekolah yang bagus kayak SMK 3 gitu. Tujuan atau alasan saya masuk ke SMK 9 ini karena ingin mendalami ilmu tentang visual saya. Visual. Berarti di sekolah lain nggak ada? Nggak ada. Cuma di sini doang. Emang kamu sukanya apa? Desain? Desain, editing gitu. Editing. Emang udah pernah belajar sebelum di SMP?
Baru dikit sih edit sendiri. Jadi di sini lebih diperdalam lagi ya. Iya. Cita-cita kamu jadi apa sih? Cita-cita sih ingin gabung di perusahaan percetakan atau enggak desain gitu. Desain, jadi animator juga. Ya kalau Pernah ikut ini apa lomba animator? belum. Belum. Rencana Sih kalau ada mau ya. Kalau mau. Terima kasih. Bang, kenapa memilih SMK 9? Kan ini masih terbatas nih sarananya. Apa yang kamu lihat dari SMK 9 nih? Ya menurut saya sih ya ini sekolah satu-satunya. Satu-satunya. Ya, beda dengan jurusan yang lain. Banyak juga SMK satu-satunya gimana? Jurusan yang diterapkan cuma satu-satunya gitu. Iya, yang di Batam. Emang abang suka apa desain? Fotografi. Iya, Jadi di sini ada juga itu ya bidang itu ya. Iya. Kalau fotografi udah ada karya yang dihasilkan? Baru latihan, latihan sedikit. Tamat dari sini mau jadi apa? Fotografer? Iya. Buka studio? Rencana? Insya Allah lah. Jadi menurut abang ini prospek untuk mendukung hobi kerjaan juga ya? Iya Pak. Oke. DKP sendiri keunggulannya apa nih Dek? Banyak sih, banyak Pak. Apa tuh keunggulannya? Oke, mana ya? Keunggulannya bahwa ini adalah dunia animasi yang jarang orang miliki ya. Iya. Terima kasih. Pingin belajar editing, visual. Sebelumnya udah pernah belajar? Pernah dikit-dikit. Dikit-dikit aja. Oke, makasih. Kenapa memilih DKP? Karena ingin mendalam kemampuan Kemampuan bidang editor. Emang suka yang ngedit? Suka. Pernah nggak karya kamu yang pernah diedit? Pernah? Ada karya kamu yang udah edit apa? Ngedit apa? TikTok? Enggak. Buat sendiri. Nah, keunggulan daripada DKP itu apa aja? Keunggulannya Jurusannya tidak ada di sekolah lain. Ya. Ini satu-satunya. Dan kamu suka dengan desain-desainnya. Cita-cita kamu jadi apa? Konten kreator. Wih, mantap. Rencananya habis tamat dari sini mau kerja atau mau bikin ini konten-konten? Bikin konten. Jadi YouTuber. Iya. Oh, terima kasih.